Sudah hadir. Oke. Yang kemarin Kaisa tidak masuk sudah hadir sekarang? Sudah. Alhamdulillah. Berarti lengkap ya? Ada 20 peserta didik yang hadir hari ini. Kita hari ini akan belajar fisika. Ya. Untuk berikutnya, di pelajaran sebelumnya kalian sudah belajar di kelas SMP atau MTS-nya, itu terkait gerak benda. Ya. Untuk mengingat materi sebelumnya, saya minta hari ini hari Ahad. Bulan apa? 27 bulan 8. bulan Agustus tahun 2023. Oke, saya minta perwakilan dari kombinasi angka 27 bulan Agustus tahun 2023. Saya lihat dulu. 2 plus 7 berapa? 9. Nomor presensi 9 atas nama Sirojudin. Silahkan maju. Kemudian bulan Agustus 8. Nomor presensi 8 siapa? Oke, silahkan ke depan dulu. Bisa berhadapan-hadapan? Silakan pinsut. Pinsut itu sih. Konsekuensinya yang kalah akan mendapatkan instruksi dari saya. Sebelumnya kita perhatikan untuk semua ya. Kita akan memberdayakan Sirojudin untuk melakukan instruksi yang saya berikan. Oke, kita sepakati dulu arah mata angin. Utara ke mana? Arah sana. Timur? Selatan? Barat? Arahnya sana ya. Di sana utara, timur, selatan, dan barat. Siap. Konsentrasi. Laksanakan apa yang saya perintahkan. Untuk Ju, silakan berpindah ke timur sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian berpindah ke selatan sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Oke, 4. Berpindah ke barat sejauh 3 langkah. 1, 2, 3, 4. Sebanyak 3. Berarti pindah 1 langkah lagi ya? Oke. Jadi tadi posisinya 6 langkah ke arah timur, 4 langkah ke arah selatan, dan 3 langkah ke arah barat. Posisinya Ju di sini. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah Sirojudin ini bergerak? Oke, kita lihat hasilnya, dipegang dulu. Dibuka link Padletnya. Terima kasih silakan. Arinda, Pak. Ya. Iya. Maju. Sudah.
videonya. Ikuti Google Maps rombongan turis Cina nyasar ke Tambang Pasir padahal tujuannya ke Tumpak Sewu, Lumajang. Sebagai informasi awal, rombongan turis Cina nyasar tersebut terjadi pada Kamis 27 Juli 2023. Ikuti dari surya.co.id pada 28 Juli, tujuan rombongan Cina tersebut hendak menuju air terjun Tumpak Sewu di Desa Sidowulyo. Namun akibat mengikuti navigasi Google Maps, rombongan justru diarahkan ke jalur alternatif Curah Kobokan. Terlihat dalam video, awalnya mobil Mengikuti Google Maps. Kemudian tujuannya kemana? Saya mau naik apa? Mobil. Kenapa bisa menyasar? Oke, nyasar turis Cina tujuan mau ke Tumpak Sewu, gitu ya? Iya. Dari peristiwa tadi, solusi apa yang bisa kalian berikan? Silakan. Silakan diambil satu-satu ya. Ada di sini. Ini kita Anaknya sudah ambil? Videonya? Ya, sama pasti kita diambil satu-satu. Sudah. Bisa dibagikan videonya? Oke, dibuka LKPD-nya. Mulai dari awal dipelajari. Di situ ada petunjuk pekerjaan. Kalau tujuan tadi sudah disampaikan, bagaimana menggunakan LKPD yang kalian pegang. Yang pertama, bisa dibaca sendiri-sendiri? Bisa ya? Ya, dipelajari sendiri-sendiri. Apabila ada yang tidak jelas, bisa ditanyakan ke saya. Kalau malu, bisa tanya ke teman sebelumnya. Di teman-teman yang kami sampaikan dulu ya. Oke, bisa dimulai kegiatan praktikumnya. Digambar di kertas milik Coba besar ya. Digambar dulu di kertas milik bloknya. Diperbesar. Jadi kalau satu bisa daripada blok menjadi 3 atau 2, satu kotak 2 kotak lah ya. Kasih titik dulu ya Mbak. Kan rutenya juga digambar. Iya, gambar rutenya. Kan ada tilu sama 20 ya. Ya, yang bawah. Telepon. Rute birunya mana? Yang ini yang panjang. Ayo dimulai. Dari awal mengikuti rutenya itu ya. Hanya sedikit. Terus belok. Nah, sudah. Ini dipegang di sini sebagai akhirnya. Ya, catat. Oh, sudah. Oke, diambil. Sudah keterangannya? Sudah. Diukur dengan penggaris. Sudah. Oh, sudah 20. Oke, ini yang ini. Yang 20 juga sudah. 10. Sudah ditulis 10. Sudah. Ini kayak gitu. Iya. Terus? Kalau yang ini? Nah, di sini. Awalnya di sini. Berapa? 6,7.
17. Tuliskan di sini ya. Udah bangun? Mana kayak gitu ya? Pencet. Untuk menjawab pertanyaan nomor 5, tuliskan vektor posisi dengan vektor satuannya dari tempat yang kalian tuju pada koordinat x, y dengan posisi awal benda berada di titik 0,0. Berarti 0,0 itu ada di tempat apa? Tempatnya di awal. Berarti di situ 0,0. Akhirnya sesuai dengan tempat yang dituju masing-masing. Tadi ada polsek, ada pasar, ada taman, dan satu lagi RSUD. Itu tujuan akhirnya. Digambar di koordinat kartesius awal dan akhirnya, kemudian ditarik garis. Akhirnya itu ditarik garis ke bawah, putus-putus
13 langkah. Ini menunjukkan jaraknya adalah 16 langkah. Kalau sampai melihat awalnya dan akhirnya, ini disebut sebagai resultan. Jarak terdekatnya disebut dengan resultan, atau tadi bahasanya adalah perpindahan. Secara matematis resultannya R adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. X-nya karena tadi yang ke kanan 6, kemudian dia berbelok ke kiri, jadi 6 dikurangi 3. Kan berlawanan tuh, ada yang ke selatan, ada yang ke barat. Jadi ketemunya 3. Kemudian yang ke bawah, yang ke arah selatan 4. Jadi 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, 3 pakai berapa? 4 kuadrat berapa? 9 tambah 16 berapa? 25. Maka dari 25? 5. Ketemunya 5. Jadi Ju tadi itu berpindah sebanyak 6 langkah. Dikurangi 1. Kemudian maka bisnisnya jarak termasuk ke dalam besaran panjang sehingga memiliki dimensi L. Satuannya dalam isi yaitu meter. Besarnya jarak dapat diketahui dengan menjumlahkan seluruh lintasan yang telah dilalui benda yang bergerak, seperti yang tadi sebelumnya saya bilang. Kemudian perpindahan termasuk ke dalam besaran panjang juga, memiliki satuan satuannya meter, dimensinya sama L. Kemudian besarnya perpindahan dapat diketahui dengan meninjau panjang lintasan dari posisi awal ke posisi akhir. Yang tadi enam ya? Enam. Apa? Kemudian empat. Kemudian satu lagi. Dua. Ada resultan di sini. Jadi Ju tadi sebenarnya hanya berpindah dari sini ke titik akhir sebanyak 5. Oke, kalau kita menarik diagram Cartesius, cara mudah ya. Oke, sini. Atau saya tadi karena kalian menggunakan Cartesius di titik awal, nah sini ya. Oke, yang ke arah sumbu Y ke atas, ke arah sumbu X-nya ke samping. Vektor satu
bukan jalan mereka yang menyukai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ada yang tahu maknanya apa? Jalan yang lurus. Nah itu jalan. Jalan yang. Nah itu jalan. Jalan orang-orang yang beriman. Orang-orang nggak beriman nggak punya jalan. Belok-belok, nanti belum lurus ya. Jadi kita sebagai teman, sebagai saudara diberikan kesempatan untuk yang belok-belok tadi supaya mengikuti jalan yang lurus. Orang yang diberi nikmat, gitu ya. Oke, kenapa saya menyebut di sini istilah jalan yang lurus? Apa hubungannya dengan kita belajar hari ini tentang gerak? Gerak lurus. Tadi apa kaitannya? Vektor. Apa prinsip dari penggambaran vektor itu? Arah. Arah. Kemudian apa lagi? Bahwa vektor itu digambarkan dengan ini apa namanya? Ya, pada katanya ya, kita belajar Al-Quran, kamu hubungannya dengan Al-Quran dengan fisika. Dan disebutkan di situ di surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 7 terkait dengan bahwa kita mengambil jalan yang lurus, yaitu jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah. Oke, itu yang bisa kita petik pelajaran hari ini. Lanjut, untuk memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini, dibuka di kuisisnya. Oke, sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, bahwasanya kelompok mana yang aktif, yang hasilnya banyak akan dapat reward dari saya. Nomor satu, Terima Yusuf berarti obat langsung tubuh. Oke, ini pelajaran kita hari ini. Insya Allah bertemu lagi minggu depan kita belajar terkait dengan aplikasi vektor dalam dua dimensi dan tiga dimensi. Ya, yuk kita hitung-hitungan. Oke, nah sebelum saya tutup, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Silakan dipimpin untuk berdoa. Bisa. Bismillah.